Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Munggaran. NPM saya 2210037 berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum Anglo-Saxon. Yang mana kita tahu sistem hukum ini adalah keputusan-keputusan hakim atau bisa disebut jurisprudensi. Dan sistem hukum Anglo-Saxon ini juga mempunyai nama lain, yaitu common law. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan umumnya, karakteristik, dan pengaruh terhadap hukum nasional. Jadi sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah putusan-putusan hakim atau jurisprudensi. Sistem hukum ini juga masuk kepada sumber perundang-undangan, kebiasaan, dan doktrin. Sumber hukum yang sama dalam sistem hukum ini adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Setiap putusan hakim merupakan preseden bagi hakim yang akan datang. Ajaran tentang preseden yang mengikat adalah suatu ciri khusus kekuasaan pengadilan berdasarkan common law. Ajaran tentang preseden didasarkan pada prinsip umum bahwa sekali pengadilan menyatakan kedudukan hukum dari suatu keadaan yang dikemukakan, maka putusan yang sama akan diberikan pada suatu perkara yang akan datang yang berdasarkan kejadian-kejadian material yang sama, dan itu juga diputuskan oleh keputusan hakim sendiri. Lalu sistem hukum ini memiliki nama lain common law yang saya sebut tadi. Sistem hukum yang berasal dari Inggris. Nah, sistem hukum ini awal mulanya berasal dari Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu Anglo-Saxon, yang pernah menyerang Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Sistem hukum ini dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, di Inggris, di Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, lalu Kanada dan Amerika Serikat. Lalu di sini ada karakteristik sistem hukum Anglo-Saxon. Suatu sistem hukum ini yang berdasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang terlebih dahulu yang akan diputuskan lalu menjadi dasar hukum putusan hakim selanjutnya. Jadi sistem hukum ini juga ialah putusan hakim atau pengadilan. Maka dari itu semua keputusan ini ada di tangan hakim, karena hakim juga diberikan peranan ini untuk mengambil keputusan dari perkara yang akan datang, dan jika perkara itu sama akan tetap sistem hukum ini mempunyai keputusan-keputusan hakim. Lalu ada pengaruh terhadap hukum nasional. Maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan stratesis atau keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Kedudukan hakim terbatas memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri yang memeriksa kasus untuk dapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Keterlibatan juri menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung sepenuhnya kepada lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian integral kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dalam materi yang saya jelaskan sistem hukum Anglo-Saxon. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.